Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsadana ila sabilir rusdi wal anam wa alhamana ila siratil khairi wal qawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Musibah merupakan qadarullah. Musibah merupakan bagian kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka ada beberapa pertanyaan. Apa penyebab datangnya musibah itu? Kapan musibah itu bisa datang kepada kita? Dan adakah sesuatu yang bisa menghindarkan musibah dari kita? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadi penyebab datangnya musibah kepada kita? Islam mengajarkan paling tidak ada 3 K yang menjadi penyebab terjadinya musibah. K yang pertama adalah karena kelalaian manusia. Karena manusia adalah tempatnya lupa, tempatnya dosa, tentunya kelupaan itu tidak akan lepas dari manusia itu. Bagaimana cara kita supaya tidak lalai? Tentulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu zikir, selalu ingat kepada Allah. Hati kita, pikiran kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Insyaallah kita akan terhindar dari kelalaian yang disebutkan di dalam penyebab datangnya musibah itu. K yang kedua adalah kejahatan atau kemungkaran yang dibiarkan merajalela. Kadang kita sering melihat kejahatan, kadang kita sering melihat kemungkaran yang ada di depan kita. Kita biarkan begitu saja. Mungkin itu karena menjadi penyebab datangnya musibah kepada kita. K yang terakhir adalah kekufuran. Janganlah kita menjadi manusia yang sombong. Tentunya sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong karena tidak mau mengucapkan terima kasih. Tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah sangat banyak sekali. Tapi kadang manusia memiliki sifat sombong, sehingga kekufuran itu yang bisa menyebabkan datangnya musibah kepada kita semua. Mari kita koreksi bersama-sama ketiga K ini. Kelalaian manusia, kejahatan dan kemungkaran yang dibiarkan, dan kekufuran yang menjadi sifat kesombongan manusia. Kalau kita ini lepas dari 3 persoalan ini, insyaallah menjadi kita terbebas dari musibah yang menjadi penyebab datangnya kepada kita semua. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, kapan terjadinya musibah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 96. Afa amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna buyutan wa hum naimun. Awa amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ayat ini menggambarkan peringatan kepada diri kita, menyadarkan kepada diri kita supaya kita ini selalu waspada, selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita tidur sudah amankah kita pada waktu kita ini tidur, atau di pagi hari? Ayat yang selanjutnya, afa aminu ahlal qura ayatiyahum ba'suna. Apakah sudah merasa aman datangnya siksa itu ketika kita ini di pagi hari?
Atau wahum yal'abun, ketika kita bermain, mereka bermain. Yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sekedar memprediksi. Ilmu teknologi secanggih apapun hanya bisa memprediksi. Kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling tidak kita sebagai seorang muslim, ketika kita menjawab pertanyaan kapan terjadinya musibah itu, maka kata kunci yang harus kita pegang betul-betul, yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Datangnya musibah kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, kita tidak tahu. Tapi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah berupa musibah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Yang kedua adalah ikhlas menerima. Semata-mata ridha Allah, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhtiar, kita berusaha. Yang keempat adalah doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya terhindar dari mara bahaya yang datang kepada kita. Yang terakhir, kata kunci yang terakhir yaitu tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, pertanyaan yang ketiga, adakah sesuatu yang bisa menghindarkan dari musibah yang datang kepada kita? Islam mengajarkan kepada kita paling tidak ada beberapa hal yang bisa menghindarkan atau meringankan musibah yang datang kepada kita. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa merupakan ujung tombak segalanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak kecuali dengan doa. Ini merupakan kutipan dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tentunya ini merupakan salah satu penangkal datangnya musibah kepada kita. Yang ketiga adalah menjaga ekosistem alam, menjaga alam ini. Kita rawat alam ini. Kalau alam ini baik, kalau alam ini subur, tentunya Allah juga akan meringankan, menghindarkan musibah kepada diri kita. Tapi kalau alam ini sudah kita tidak jaga, maka musibah datang juga akan menimpa kepada diri kita. Yang keempat adalah menjaga moral bangsa. Bagaimana cara kita menjaga moral bangsa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, dalam firman-Nya menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini adalah peringatan bagi kita sebagai seorang muslim. Kalau kita selalu menjaga keimanan kita, kalau kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka Allah akan memberikan semuanya kepada diri kita, akan mendatangkan semuanya kepada kita, semuanya baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika manusia itu mengkufuri, mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan memberikan siksaan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita terhindar, bagaimana supaya kita terjauhkan dari musibah adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berbuat kebaikan. Mari kita bersama-sama selalu menjaga kita
mengistiqomahkan kita dalam melakukan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga saja bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada ayyuhal ikhwan muslimin wal muslimat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.